Orang-orang munafik, cirinya adalah mereka paling suka berkata kasar. Mereka tidak punya rasa malu. Subhanallah, ini banyak kadang-kadang kita lihat juga di dalam majelis ilmu. Ada banyak orang-orang munafik yang hadir dalam majelis ilmu di kalangan para ulama salaf kita, dari kalangan majelisnya para sahabat, majelisnya para tabi'in. Dulu banyak mereka-mereka yang datang, gitu kan. Mereka datang hanya sekedar untuk bukan mencari ilmu, untuk mencari nama, supaya dikatakan, oh iya pernah saya hadir di majelisnya Syekh Fulan, Ustadz ini, atau siapalah nama sahabat, gitu kan. Pernah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullah, dua ulama hadis yang terkenal, ya, nama ini masyhur di kalangan ulama-ulama hadis. Pernah keduanya sedang melewati Masjid Jami' Baghdad. Kemudian mereka kaget pada saat masuk ke masjid tersebut, sholat duhur, habis sholat duhur ada seseorang berdiri lalu berbicara, mengatakan, saya telah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwasanya, ya, disebutlah nama seorang tabi'in lalu sahabat, lalu Nabi SAW bersabda. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini orang yang sangat teliti. Mereka menghafal sampai ratusan ribu hadis, mungkin kita bisa katakan jutaan hadis, gitu kan. Maka mereka tahu kalau murid-muridnya, dan mereka tahu kalau itu hadis benar atau tidak, karena mereka menelusuri itu. Mereka tahu mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mereka tahu. Dan ini hadis bohong yang dikarang-karang oleh orang ini. Lalu didatangi oleh Ahmad bin Hanbal, dikatakan, sebentar, anda ini siapa? Dia katakan, saya Fulan bin Fulan. Apakah anda pernah ketemu dengan Ahmad bin Hanbal? Langsung orang itu bilang, oh iya itu guru saya. Padahal ini Ahmad bin Hanbal di depannya lagi bertanya, gitu kan. Yahya bin Ma'in bertanya, apa kau pernah ketemu dengan Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya itu guru saya, gitu kan. Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, sungguh orang seperti kamu tidak layak untuk didengarkan sama sekali perkataannya, karena kamu sudah bohong. Saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami nggak pernah melihat kamu sebelumnya, dan apa yang kamu sampaikan semua kebohongan. Tahu bagaimana ikhwas sekalian? Ini subhanallah, kalau sifat malu sudah tidak ada seperti ini. Dia mengatakan apa? Untuk menutup, ya, supaya dia tidak dianggap dipermalukan, gitu kan. Justru karena dia sudah tidak punya sifat malu, dia mengatakan, apakah memang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua, gitu kan. Gitu kan? Padahal memang sudah tidak ada orang lain, memang inilah ulamanya, gitu kan. Tapi untuk membenarkan perilaku dia, supaya dia anggap tidak malu depan orang lain. Subhanallah, ya. Kadang-kadang seperti itulah. Jadi ciri orang munafik itu kebanyakan mereka karena hadir di majelis ilmu, atau terjun dalam sebuah lembaga, atau bergabung dengan sebuah komunitas, memang untuk mencari nama di situ. Ciri-cirinya terlalu banyak ngomong, mendominasi keadaan, padahal bukan kebenaran nih. Yang penting dia punya andil dalam setiap hal, gitu kan. Tapi bukan karena kebenaran, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkan maka boleh saja, gitu kan. Maka boleh saja. Iyas al-Muzani, salah satu ulama tabi'in, terkenal dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, selama saya berargumen, karena dia di pengadilan jadi hakim, tidak pernah ada yang mengalahkan argumen saya. Dia bilang, selalu saja saya selalu benar, karena Allah mudahkan saya untuk menunjukkan kebenaran kepada, memberikan kebenaran pada pemiliknya, gitu. Dia bilang, baru satu kali dalam hidup saya dikalahkan oleh seseorang yang pernah hadir dalam majelis saya, gitu kan, di pengadilan nih. Datanglah orang lagi bermasalah, kemudian didatangkanlah saksi. Lalu saksi itu ditanya oleh Iyas al-Muzani, kamu sudah berapa lama kenal orang ini? Dia bilang, sudah lama saya kenal orang ini. Dari mana kamu tahu kalau orang ini benar? Apakah kamu pernah menghitung satu persatu perilakunya? Apakah kamu mengetahui jenis pakaiannya, jenis makanannya? Gitu kan, kata Iyas al-Muzani ini. Lalu orang tersebut bertanya kepada Iyas kembali, mengatakan, wahai hakim, sudah berapa lama anda menobat jadi hakim? Kata Iyas, sudah sekian lama. Apakah hakim tahu berapa jumlah tiang di bangunan mahkamah ini? Gitu. Lalu kata Iyas, tidak, ya, saya tidak tahu. Maka orang tersebut diam lalu menundukkan kepalanya. Iyas langsung faham, ternyata memang belum tentu orang walaupun kenal tahu semua lini kehidupan orang itu. Buktinya saya juga sudah puluhan tahun di mahkamah ini tidak pernah tahu tiangnya, ya, pengadilannya ada berapa gitu. Tapi orang itu tidak mengatakan, lihat nih saya benarkan apa segala yang membantah, enggak. Dia cuma menyampaikan seperti itu, lalu dia diam. Udah, kalau orang itu berakal dia bisa tahu gitu. Dia bisa tahu, seperti itulah.
Ya, para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semuanya umumnya, kalau mereka sedang menyampaikan satu kebenaran, lalu ada orang yang membantahnya, dia sudah tahu, dia bisa mencium ini sebenarnya orang hanya untuk mencari nama, dia diam, mereka diam, tundukkan kepala, lalu mereka tinggalkan. Mereka nggak ikut-ikutan sudah. Nggak ada gunanya menghabiskan waktu dengan mereka untuk apa, gitu kan? Terus mengejar, terus mencari masalah, terus saja, itu udah nggak boleh.